Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya kalian hari ini? Ya, gimana? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, gimana protokol kesehatannya? Masih diperhatikan nggak? Ya, gimana? Masih? Ya dong, harus dong ya. Mulai dari apa? Mencuci tangan dan juga memakai masker. Pinter. Oke, langsung aja ya. Kita berdoa terlebih dahulu, tapi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oh iya, sebelumnya kalian udah tahu belum siapa itu Kiai Haji Hashim Asy'ari? Ya, ada? Ya, betul. Pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Pintar. Oke, langsung aja ya simak penjelasan lebih lanjutnya di slide yang berikut ini. Biografi dan peranan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian bisa mengetahui dan juga meneladani dari sosok Kiai Haji Hashim Asy'ari. Langsung aja ya, mulai dari biografinya. Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Hashim. Beliau lahir di Pondok Gedang di Wek, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan putra dari ayah yang bernama Kiai Asy'ari yang merupakan pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Sementara ibunya bernama Nyai Halimah. Sekarang kita lanjut ya ke pengembaraan beliau dalam mencari ilmu. Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika berusia 15 tahun mulai mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ya. Beliau kemudian juga nyantri di Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah dewasa atau bertepatan pada 21 tahun usianya, beliau menikah dengan Nyai Nafisah, yaitu putri dari Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahannya, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci untuk beribadah dan juga belajar. 7 bulan kemudian, beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Namun di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. 40 hari kemudian putra beliau menyusul sang ibu berpulang ke hadirat Allah. Kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama nyaris tak tertahankan. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawaf dan juga ibadah-ibadah lain yang hampir tak pernah berhenti dilakukannya. Sampai kemudian beliau meninggalkan Tanah Suci untuk kembali ke tanah air bersama mertuanya. Pada tahun 1309 Hijriah atau 1893 Masehi, beliau berangkat kembali ke Tanah Suci bersama adik kandungnya yang bernama Anis. Kenangan indah dan sedih teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjak Tanah Suci Mekah. Namun hal itu justru membangkitkan semangat baru untuk lebih menekuni ibadah dan mendalami ilmu. Sampai kemudian beliau bertemu dengan ulama-ulama besar yang tersyuhur pada saat itu. Upaya-upaya yang melelahkan tersebut tidak sia-sia. Setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap. Tidak lama setelah itu, kemudian beliau mendirikan sebuah pondok pesantren bernama Tebu Ireng. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Dan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, beliau kemudian mendirikan Jamiah atau Organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang teguh salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali. Tujuannya ialah mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam.
Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan saja, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah. Dan kalian harus tahu juga nih bahwasanya beliau pernah mengalami masa yang paling berat, yaitu ketika beliau ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Sampai-sampai beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Tetapi pada kurun waktu itu pula beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau juga pernah menyerukan resolusi jihad yang merupakan fatwa beliau mengenai kewajiban kepada setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan tanah air. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya, ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964. Sekian materi pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa mengerti, memahami, dan juga memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.